niat. Rukun berarti rukun. Ya, yang rukun termasuk diantaranya adalah niat. Niat itu tempatnya dalam hati sebenarnya. Mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati. Kemudian sunnah talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Kapan? Sebelum takbir itu. Yang diantara tujuannya untuk menuntut hati supaya bisa niat. Dalilnya niat jelas, hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Kemudian niat yang pertama ya. Kemudian yang kedua sholat takbir. Nanti kita pilih mana rukun mana sunnah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun ya, atau wajib hukumnya. Adapun mengangkat tangan itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Angkat tangan. Jadi orang takbir itu Allahu Akbar, itu Allahu Akbar seperti ini, itu sah-sah saja. Takbiratul ihramnya itu yang lafaznya itu. Iya, takbiratul ihramnya yang lafaznya Allahu Akbar itu yang wajib. Itu yang wajib. Kemudian setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu namanya doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, dalam riwayat wajjahtu wajhiya, karena ininya wajjahtu wajhiya lillahi. Tapi kalau pakai ini silakan sampai wa ana minal muslimin. Kemudian selepas itu membaca ta'awuz sunnah. Ya. Jadi disunahkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan lirik. Kemudian selepas itu baru Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk rukun. Namanya rukun qauli. Rukun yang kaitannya dengan ucapan. Rukun qauli itu ada 4. Ya. Rukun qauli 4. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat membaca salawat pada tahiyat akhir. Ini rukun qauli. Membaca salawat sampai wa ala ali Muhammad. Ini kita ringkas betul. Kemudian selepas itu setelah Fatihah amin. Baca amin sunnah. Ya. Siapa yang bacaan aminnya mencocoki bacaan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah dikeraskan. Amin. Kalau mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi itu enggak. Makanya kita sholat di India waktu itu, selepas Fatihah kadang-kadang atau salah galak. Gitu kita baca amin. Amin. Ternyata tidak ada yang amin. Selesai sholat jadi tontonan kita. Atau salah galak. Tapi diucap untuk dia dengar telinga sendiri orang kan. Ya, diucapkan cuma nggak dikeraskan. Artinya misalnya dengan teman kita di sini kita dengar di kepalanya. Tidak diucapkan. Mereka hanya dalam hati di India merata karena di sana mazhab Hanafi. Amin sunnah. Kemudian selanjutnya disunahkan sunnah membaca salah satu dari surat Al-Quran. Sebenarnya yang terbaik itu adalah satu surat pendek. Nah, satu surat. Namanya ya, daripada menukil potongan-potongan ayat. Kecuali seorang hafid Al-Quran yang dia menjaga hafalannya. Nah, maka membaca potongan-potongan ayat itu lebih utama sebenarnya. Tapi kalau dari umumnya itu ya potongan satu surat, bukan satu ayat, satu surat ya. Al-Ikhlas satu surat, kemudian Wadduha satu surat gitu. Kemudian ukuran bacaan Nabi dalam sholat umumnya itu kurang lebih separuh halaman. Ya, Sabbihisma itu umumnya Nabi biasa pakai sholat. Tapi kadang-kadang juga Nabi pendek. Nabi pernah sholat subuh, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, tapi kemudian di hari Jumat itu
sebenarnya ada satu kesunahan, tapi mungkin ini kesunahannya tidak berulang ya. Nabi hanya sekali-sekali saja. Apa enggak Nabi pernah membacakan ayat itu. Rakaat pertama Nabi baca surat As-Sajdah, kemudian rakaat yang kedua Nabi baca surat Al-Jumu'ah. Nah itu surat Al-Jumu'ah. Tapi ini mungkin sekali, dua kali. Maksudnya Nabi tidak istiqomah setiap subuh Jumat mesti baca itu. Tapi kalau seumpama dijadikan sebagai wiridan, nah, kayak di Makassar itu kan itu hampir merata itu. Nah, setiap subuh As-Sajdah, nanti habis rakaat kedua Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Boleh juga dijadikan maksudnya rutinan gitu. Silakan saja. Kondisikan dengan daerah tertentu. Kalau di Wanci kayaknya itu lari jam kalau jadi nggak usah. Tidak ada lagi orang. Itu. Kemudian selepas itu, selepas baca surat ruku ya, ruku. Kesunahan ketika ruku angkat tangan. Ya, angkat tangannya sejajar dengan kuping. Dalam mazhab Syafi'i ada yang begini, ada juga yang begini, ada yang begini. Itu terserah. Yang penting kalau dalam mazhab Syafi'i sejajar dengan kuping. Ada juga sejajar dengan begini. Itu ada dalilnya semuanya. Maknanya Nabi itu mencontohkan keberagaman. Kadang Nabi begini, kadang Nabi begini. Itu bukan satu hal yang perlu diperdebatkan. Ya. Dan kalau lebih tinggi kan ibaratnya insya Allah lebih mujahadah, pahalanya lebih besar intinya kan begitu. Dan ini sunnah. Kalaupun orang nggak angkat tangan tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian selepas itu rukun. Ruku itu rukun fi'li namanya, rukun yang kaitannya dengan perbuatan. Maka kalau orang sholat nggak ruku, nggak sah salatnya. Ya. Nanti sempurnanya ruku itu posisi tangan di lutut, kemudian direnggangkan, kemudian punggung rata begini, punggung rata. Kemudian posisi kepala tidak naik, tidak terlalu naik, tidak tunduk, tapi sejajar begini, begitu. Jadi rata begitu. Jadi nggak begini rukunya, kemudian begini. Kemudian posisi tangan itu lurus. Jadi nggak begini atau tidak begini. Ada sebagian yang begini. Tapi sah-sah saja rukunya, cuma nggak sempurna. Yang sempurna itu pokoknya atas rata, tangan lurus, kemudian direnggangkan. Begitu. Kemudian dalam ruku sunnah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sudah dibaca 3 kali. Kalaupun orang nggak baca itu, sah nggak sholatnya? Sah saja. Kemudian termasuk rukun dalam ruku tumanina. Tumanina itu diam sekurang subhanallah. Kalau nggak tumanina, ruku langsung bangkit, tidak sah batal sholatnya. Itu yang biasa kamu katakan. Ya. Subhanallah sudah 3 kali. Iya, sudah 3 kali. Atau subhanallah saja, subhanallah. Subhanallah. Intinya ada diam tenang sebentar, walaupun sebentar aja, baru nanti bangkit. Tapi kalau ada orang itu tetap langsung begini. Nabi pernah tengok orang sholat begitu, disuruh ulangi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Irji, kata Nabi, irji fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu. Kamu belum sholat itu, karena nggak tumanina. Setelah 3 kali belum juga ada perbaikan, baru diajari sama Nabi. Sholat itu begini. Nah. Kemudian selepas itu bangkit dari ruku, namanya i'tidal ya. Ini juga termasuk rukun fi'li, harus dikerjakan. Orang kalau nggak i'tidal nggak sah sholatnya. Kemudian kesunahan ketika i'tidal angkat tangan. Ya, angkat tangan. Seperti angkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika ruku. Itu angkat tangan. Kemudian baca doa. Sami'allahu liman hamidah. Baca sami'allahu liman hamidah itu sunnah.
Sunnah. Yang wajib itu i'tidalnya, Pak. Sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Kalau mau lebih sempurna lagi, Rabbana lakal hamd. Kalau mau lebih sempurna lagi, hamdan thayyiban mubarakan fih. Kalau mau lebih sempurna lagi, Rabbana lakal hamd gini. Kalau Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil as-samawati wal ard wa mil ama syi'ta min syai'in. Boleh pakai mil'a, boleh pakai mil'u. Boleh. Kalau dalam teks hadisnya itu pakai mil'a, pakai mil'u juga boleh. Nanti kalau mil'a itu dia kalau dalam bahasa nahwunya namanya dhoraf, dia jadi dhoraf. Jadi sami Allahu liman hamid atau hamidu. Hamidah. Hamidah. Oke. Hamidah bukan Nah, hamid. Sami Allah, Allah maha mendengar. Sami Allah, Allah maha mendengar liman kepada orang hamidahu, yang orang tadi memuji Allah. Hamidah. Kalau Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya untuk Engkau segala puji. berarti kalau hamdu boleh, hamde boleh. Hamdu kan berarti diwakafkan. Iya. Tapi aslinya itu Sami harus aslinya hamdu. Allahu liman Hamdu. hamidah. Hamdu kalau Jadi Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, wajib du. Du. Tapi kan kalau diwakafkan kan biasa Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamde. Iya. Berarti iya, berarti iya. Berarti yang mana yang anu ini yang disunahkan, maksudnya yang Artinya lebih- Rabbana lakal hamdu atau Ya, kalau mau diwasat, mau dilanjutkan Rabbana lakal hamdu mil'us, berarti pakai du. nah, Tapi kalau sebelum mau diwakafkan Rabbana lakal hamda mil'as sama baru lanjut. Nah, itu diwakafkan kan tapi kan kalau di Mazhab Syafi'i kan pendek saja kan? apanya? Itunya. ini baca panjang juga Mas Syafi'i. utamanya. Kalau mau sempurnanya begitu, kalau mau sempurna. Kalau pendeknya bagaimana? Iya, Sami Allahu liman hamidah. Dah itu aja. Kalau saya itu Pak langsung sampai minus samawati wa minal ardi wa minal Rabbana lakal hamd. Iya. Makanya itu agak lama-lama tuh kalau saya berdiri. Tapi itu tadi kita perlu ketahui bahwa itu sunnah saja, sunnah. Kalau mau panjang silakan. Sebenarnya begini, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Itu panjangnya. Ada hamdan thayyiban mubarakan fihnya juga. Nah itu ya. Ada. Tapi yang sama seperti Ustaz, ada kan sebagian orang itu dia tidak baca panjang, hanya yang sepotong saja itu. Nah, jadi masa itu apakah hanya cukup Rabbana lakal hamde atau Rabbana lakal hamdu kalau mau berhenti ini, maksudnya tidak lagi lanjut. Iya, diwakafkan. Hamdi. Diwakafkan karena dal itu kan kalau dalam tajwidnya itu qalqalah kubro. Jadi Rabbana lakal hamd. Nah, baru anu mi Allah. Jangan hamde. Terus sujud. Hamda. Rabbana lakal hamd. Milus samawati. Itu kalau sambung, ini tidak sambung ini. Boleh-boleh saja juga sih sebenarnya. Kalau mau artinya mau tarik napas sedikit, Rabbana lakal hamd. Kalau lanjut lagi tidak Pak. Jadi kalau mau wasal lanjut ya itu berarti. Tapi kalau Lanjutnya, mau Pak. diwakafkan Kalau tajwidnya hilang tuh. Tidak, maksudnya anak-anak kan. Mil as-sama boleh, min us-sama juga boleh. Itidal ya? Sudah. Sami Allah liman hamidah, sudah tadi doanya, dan doa itidal, bacaan ketika itidal itu hukumnya sunnah. Kemudian selepas itu sujud. Sujud ya. Sujud ini termasuk rukun fi'li. Orang salat enggak sujud Tidak sah. tidak sah. Kemudian tumanina ketika sujud. Tumanina ketika itidal tadi, saya lupa. Tumanina ketika itidal. Jadi enggak pas bangkit sami Allah liman belum tegak terus langsung turun lagi. Nah, itu maka tidak ya. Kemudian sujud. Tumanina rukun. Tumanina ketika sujud. Kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali disunahkan. Sunnah.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ada saya temukan Nabi pernah baca di Sahih Muslim itu. Di Sahih Muslim Nabi baca doa ketika sujud, Rabbi firli dzambi kullah diqahu wa jillahu sirrahu alaniyatah amdahu wa sahwa. Itu Nabi pernah baca doa itu ketika sujud. Ya, ketika sujud. Cuman kan yang masyhur subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau subhana rabbiyal a'la Apanya? bacaannya Iya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah. tidak ada bihamdinya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kan sunnah. Ini cuma kurang pahalanya aja. Tapi kasih sedikit. Ah. Disempurnakan. Segi keutamaannya. Ya, disempurnakan. Kalau ada yang sempurna ya, kenapa mau potong-potong sempurnanya? Tapi tadi kita harus bedakan mana sunnah, mana rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, dengan memujinya. Itu artinya. Enaknya itu Pak, kalau kita baca bacaan sholat itu kita tahu artinya. Itu insya Allah lebih khusyuk. Jadi lisan kita berucap, lisan kita berucap, kemudian hati kita fokus ke arti. Kemudian 3 kali yang disunahkan ya. Ya, kemudian sempurnanya sujud, ini penting juga. Sempurnanya sujud. Sempurnanya sujud nanti posisi tangan laki-laki ya direnggangkan. Laki-laki direnggangkan sejajar dengan kepala. Kemudian ini lurus, apa namanya? Apa namanya? Bagian depan. Paha ini lurus begitu. Lurus. Kemudian posisi punggung juga lurus. Posisi punggung begini. Ini lurus, begini juga lurus. Tangan renggang laki-laki. Ya, jari rapat. Kemudian nanti ini wajib ditekuk. 7 anggota sujud yang perlu kita ketahui. Yang pertama 2 telapak tangan, 1, 2. Kemudian kening 3. Hidung tidak? Hidung tidak. Kening ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus begini. Ini harus begini. Kalau begini, nggak sah nanti sujudnya. Kalau teguk begini Pak, tidak sah sujudnya. Harus dilipat begini. Harus dilipat. Rapat atau Rapat boleh, renggang juga boleh. Gini. Kalau Ada juga hanya begini. Kalau lurus bagaimana? Kalau kita lihat kalau lurus. Banyak-banyak orang yang lurus. Kalau lurus, kalau ini masih ada yang nempel telapak kaki, itu pasti dianggap anu lah. Tapi kalau sudah Dia lurus begini. Ujungnya ini. kalau ujungnya itu yang penting ada bagian yang nempel, ada bagian yang nempel. Artinya ini kita kadang-kadang kita melihat teman-teman kita hanya ujungnya saja. Ya, maka perlu penjelasan ini, pengulangan, penegasan. Nah, Yang penting tadi itu jangan jadi kakinya di belakang itu boleh rapat, Ya, boleh rapat atau boleh diregangkan juga. boleh direnggang. Ustaz, itu kalau hukumnya tidak wajib bisa ya. Apa itu? Iya. bahwa ini harus ditekuk. Itu kan apa namanya? Tapi kadang-kadang begini, banyak-banyak begini. Itu kalau itu udah sah itu Pak. Dia anu itu. Ya. Yang enggak anu itu kalau begini, begini. Oh, Begini atau begini. kalau begini terlalu juga itu. Sujud begini. Tapi kalau udah begini sudah itu. Dibuka juga begitu bisa. Iya. Iya, jari kena lagi. Bagian lalunya jari itu harus Bagian dalamnya kaki. Ini perlu pemantapan bagi teman-teman jamaah itu kasihan. Kadang-kadang itu penting sekali. ya begitu ya. Itu tadi. Kalau tidak kena itu tidak sah. Tapi kalau Ustaz, tapi ada keringanan di situ ya. Maksudnya Ya jelas bagi mereka yang kalau kondisinya Ya, sakit. beda lagi kalau itu. itu beda kalau kondisinya. Ini lagi. berlaku bagi mereka yang keadaannya normal. Iya. Itu lain lagi begini lurus. Itu namanya pengecualian. Itu kecualian mustasnayat namanya kalau dalam bahasa. Ya sudah ini ya. Kemudian selepas itu duduk di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud.
Ya, posisinya duduknya iftirash. Ya, iftirash. Kaki kiri diduduki ya pokoknya ya seperti yang kita ketahui lah. Ya, kita duduk. Kemudian posisi kaki ini begini. Apa namanya? Dia tegak. Posisi kaki dia tegak. Kalau yang begini kayak begitu. Mana? Begini. Bisa juga. Bisa juga. Tidak masalah. Sah-sah saja. Ada juga yang duduknya itu begini. Begini. Nah, saat ini. Masalah. Itu kan itu istirahat semua. Iftirash. Nah, kemudian posisi tangan diletakkan yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui. Posisi tangan begini sempurna. Kemudian nanti baca doa. Baca doa sunnah. Sunnah. Yang wajib ketika duduk di antara dua sujud itu tumakninah. Yang wajib. Malah katakan sama itu manina itu rukun. Rukun. Iya, rukun. Itu tuh manina itu rukun. Rukun. Jadi jangan cepat-cepat. Ah, Biasa saya ini Pak, saya ini di sini kan saya imam di sini. Masuk tiap hari. Seperti apa? Ini saya dikatakan katanya, imam lambat. Misalnya. Juga kelebihan juga lama juga. ukuran tumakninah itu Pak. Ukuran tumakninah itu seukuran bacaan subhanallah. Subhanallah. Memang itu buku petunjuknya juga sama. Barusan sama saya. Untuk semua tumanina. Untuk semua tumakninah mulai dari iktidal. Seakan-akan subhanallah. Sepanjang itu buku petunjuknya. Jangan tuntut kadola. Ya, Itu tuh apa tuh, iktidal, kadola? kemudian sujud dulu di antara dua sujud yang kedua itu tumakninah. Kemudian disunahkan baca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah ini. Hah? Warzuqni. Ada maksudnya. Warzuqni. Ada yang lain kita sudah tahu artinya, tapi yang masih banyak mengandung pengertian lain-lain ini. Warjubni. Wajburni. Wajaburni. Apa nih? Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Warhamni, sayangi aku. Sayangi aku, rahmati aku. Wajaburni. Wajburni Ini. Itu yang masih banyak mengandung pengertian. Ada yang artikan tolongi aku, lindungi aku. Bela aku, lindungi Iya. bisa juga. Lindungi aku, wajburni. Ini yang banyak pengertiannya yang saya pelajari. Tapi ini kan sunnah, kesunahan. Ya, sunnah wajburni. Warfa'ni ya, angkatlah derajatku. Warfa'ni, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wahdini, wa'afini, berikanlah afiah. Afiah itu keselamatan, kesehatan itu namanya afiah. Wa'afani, maafkanlah aku. Maafkan. Oh, afiyah. Iya, Jadi maafkan aku. masalah, sebenarnya bacaan sholat itu bacaan-bacaan yang luar biasa sebenarnya. Iya, bagus. Singkat, padat. Itu. Ada bacaan lain Mas? Yang pendek. Rabbi firli warhamni sudah. Kalau Robbi Firli. Bisa juga. Iya. Kenapa? Ini tambah bapak ini satu, tambah cepat. Kurang tumanina. Yang kedua, tidak mencari kesempurnaan. Ya, Rabbi Kalau ada yang firli, sempurna, Saya saya ada pertanyaan tapi mungkin selesai dulu. Oh iya, nanti selesai. selesaikan dulu. Kemudian selepas itu sujud yang kedua, termasuk rukun. Sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Ya, kemudian kita ringkas. Ya. Kita ringkas di antara kesunahan rakaat yang kedua ini ya. Di antara kesunahan adalah duduk tasyahud awal. Itu sunnah. Duduk tasyahud awal. Kemudian baca tasyahud awal. Itu sunnah juga. Baca tasyahud awal. Dan tasyahud awal ini termasuk sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Sengaja didengar. Bukan sengaja, namanya orang. Tidak ada sengaja. Namanya kan orang lupa. Kalau lupa Kalau sengaja. Astagfirullah. Kalau sengaja pun nggak masalah. Astagfirullah. Cuman ya ikut siapa coba? Ising-ising berat ini. Iseng-iseng. Tapi kan yang nggak ada itu orang Tidak mau sengaja. sengaja tinggalkan tasyahud awal itu. Sholat ikut siapa itu? Masih. Nah lupa maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian kalau seumpama imam, ini ada
seumpama imam dia lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Langsung naik berdiri. Langsung naik berdiri. Kemudian ditegur sama makmum. Ditegur sama makmum. Maka itu bagaimana? Sebagai imam harus cerdas, harus pintar. Kalau seumpama baru mau naik, baru mau ancang-ancang untuk naik, imamnya makmum ada yang subhanallah, maka boleh langsung duduk tasyahud awal. Atau baru pertengahan antara duduk sama berdiri, maka juga boleh. Tapi kalau sudah berdiri atau mendekati berdiri, maka itu nggak boleh kembali lagi. Makmum Masih makmum tetap duduk, makmum ikut, harus ikut. Tapi kan yang kebanyakan ini makmum tetap duduk saja. Tidak tahu ilmu. Iya. Karena maka pentingnya kita menuntut ilmu itu supaya tahu. Karena makmum mengatakan imam salah. Padahal yang batal sholatnya itu makmum. Kemudian nanti kalau seumpama imam sudah berdiri tegak, ada yang tegur subhanallah, kok dia kembali untuk tasyahud awal, maka batal semuanya. Batal semuanya, Pak. Karena dia meninggalkan rukun untuk mengejar yang sunnah. Jadi batal. Jadi kalau sudah tegak lurus, sudah nggak usah kembali. Nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Karena lupa. Kalau ada yang tiba-tiba merokok karena dia tahu hukumnya itu imamnya dia batal, makmumnya dia lanjut sendiri. Kecuali kalau dia niat mufarokoh. Kalau seumpama pas imam duduk tadi ya, dia niatnya mufarokoh. Walaupun tetap ikut gerakan imam, tapi niat mufarokoh, berarti dia sholat sendiri dia sholat sendiri tanpa tasyahud. Ya sah-sah saja. Cuman dia nggak dapat sholat jamaah, karena dia membatalkan jamaahnya tuh niat mufarokoh itu tadi. Ya, maksudnya kan ada yang tegur Langsung duduk imam. sudah berdiri nih imam ini. Tiba-tiba imam dia tidak paham. Pas dia subhanallah dia duduk kembali. Batal akhirnya imam. Batal. Ada makmum yang paham. Makmum yang paham dia tetap duduk. Dia karena dia paham imam itu sudah batal. Iya. Bagaimana caranya dia supaya sholatnya itu tetap sah? Ya, dia tetap ikut duduk bersama imam, gerakannya sama imam, tapi dia niatnya mufarokoh. Niat berlepas diri dari, walaupun nanti gerakannya sama. Supaya tidak keadaan tetap nyaman. Berarti selesai sholat dia sah, yang Dia lain sah, yang bersama lain imam batal. harus mesti ulang. Harus mesti ulang sholatnya. Bagaimana kalau orang yang tidak tahu sama sekali? Tidak tahunya itu karena apa? Karena tidak tahunya tidak mau belajar. Dosanya kuadrat. Oke. Ya, kemudian Tahiyat akhir. ya duduk tasyahud. Itu termasuk sunnah apaan. Kemudian sekarang sudah tadi ya. Sudah. Gerakan rakaat pertama, rakaat kedua sama. Kemudian tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir. Termasuk rukun. Duduknya termasuk rukun, bacaannya termasuk rukun. Duduknya rukun fi'li, bacaannya rukun qauli. Kemudian cara duduknya disunahkan tawarruk. Tawarruk itu ya kaki di ya seperti itu yang sudah kita ketahui. Tapi kalau seumpama ada yang iktirash, sah saja. Tapi yang gemuk biasanya iya sama kayak saya juga. Saya itu kalau sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun kadang-kadang saya duduk iftirash. Walaupun karena janub ya. Tidak bisa terlipat lagi. Jadi nanti imam dia bilang itu imam juga itu lain-lain itu. Karena imamnya tidak paham itu. Ya, tapi kalau saya jadi imam ini kan dia agak longgar, agak lebar gitu kan, agak lebar. Jadi kita bisa begini. Tapi kalau dia sempit, saya pokoknya begini. Sempit. Tasyahud akhir ini. Itu imam juga. Dia bertanya bagaimana duduknya? Termasuk saya juga bertanya bagaimana duduknya? Karena kalau seumpama pas duduk tawarruk, Kasihan di sebelah kiri. Kasihan ya sebelah kiri gini. Jadi ya nggak masalah. Tawarruk itu sunnah. Kemudian termasuk rukun
baca tasyahud akhir, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini dalam mazhab Syafi'i yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang pakai Sayyidina dengan tidak. Yang kalau saya pelajari bahwa yang terbanyak itu mau tidak pakai Sayyidina. Ya, tidak pakai sayyidina. Terus jadi ya kalau pakai Sayyidina kan pendapat itu kita boleh saja. Nah, sekarang misalnya mana yang lebih afdal? yang lebih afdal itu ya sayyidina. Kenapa? Orang panggil bapaknya panggil nama saja atau panggil Pak? Ini sebenarnya bukan soal hukum sih, soal adab kita kepada Nabi. Akhlak kita kepada Nabi, sopan santun kita kepada Nabi. Masa kita panggil bapak kita, Lano, kita panggil namanya. Mesti ada paknya. Kita sebut nama orang, jangankan Nabi lah. Ya, orang yang nganu aja ya Pak Bupati, ya Pak Ahliana. Masa kita sebut Ahliana itu, kurang sopan sekali. Ya, jadi ini bukan soal hukum sebenarnya itu. Yang lebih parah lagi kalau ada mengatakan Sayyidina itu bid'ah. Katanya parah banget, parah sekali itu Pak. Itu udah parah sekali itu. Ya, memang dalam riwayat-riwayatnya itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu kan Haliana kan kalau tulis namanya umpamanya, ya tulis namanya gitu aja nggak ada paknya. Tapi bagi yang manggil ya ada paknya. Dan ucapan Sayyidina ya Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya itu adalah tuannya, pimpinannya anak Adam. Jadi Nabi mengaku dirinya itu sebagai sayyid. Ya. Maka karena Nabi sendiri telah merekomendasikan sayyid, gelar sayyid pada dirinya, ya nggak apa-apa kita. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, bukan karena kebanggaan. Saya mengatakan begini bukan karena bangga, bukan karena sombong. Nabi sendiri mengatakan seperti itu. Nah kita sebagai umatnya, maka itu lebih-lebih lagi Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau saya sendiri memilih itu, ada sayyidinanya. Kalau saya ya, kecuali mungkin dalam beberapa kondisi terutama di tahiyat. Ya, kalau tahiyat. Saya ya biasa saja tidak pakai sayyidina. Ya, terserah. Tapi kalau saya itu adab saya kepada Nabi harus begitu. Kalaupun enggak, ya silakan. Ya, silakan. Kecuali ada beberapa kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk pakai sayyidina, kayak adzan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Nah, itu kurang tepat lah ya. Kurang tepat. Walaupun kalau seumpama pun pakai sayyidina enggak masalah. Tapi kan kurang sesuai dengan penempatan kondisi dan keadaan. Orang nanti pada ya begitu ya. Sampai ujungnya, sampai terakhir. Bukan. Sunnah wajibnya itu sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib, rukun. Keluarga Nabi berarti. Keluarga Nabi disebut. Iya. Nabi dan keluarga Nabi itu yang rukun Pak. Adapun kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu sunnah. Ya, itu sunnah. Gak wajib. Jadi biar tambah lagi. Ya, nanti ada tambahannya. Itu pun sunnah. Jadi kalau ada orang tahiyat akhir kemudian dia tidak membaca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sah-sah saja salatnya. Saya umpamanya sholat tarawih kan pengennya cepat-cepat. Ya. Kadang-kadang saya cuma sampai wala ali sayyidina Muhammad itu aja. Itu bisa cepat ya. Maksudnya cepat tapi sah kan? Iya. Bukan cepat tapi nggak sah. Bukan cepat tapi nggak sah. Kama shallaita ala sayyidina Muhammad, namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu sunnah, tidak wajib. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sampai situ
baru nanti ada tambahan lagi. Kalau pengen, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil Dajjal. dajjal. Saya selalu tambah itu. Jadi kelihatannya Lama. kelihatannya lama, mereka yang bilang lamanya itu Pak Imam itu. Aduh, Tapi kan sah. lebih sempurna. Itu yang Tapi kan kalau kita selesai sendiri kan apa? jaga dia. Tapi kalau berjamaah kan mengerti juga jamaah. Jangan sampai saya lupa Ustaz. Oh ya, silakan. Pertanyaan. Oh ya, salam. Kemudian Salam. yang terakhir ya, yang terakhir termasuk rukun kewajiban itu adalah salam. Salam yang pertama Pak. Salam ke kanan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh itu hukumnya sunnah juga. Menoleh kanan, menoleh kiri itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullah, sah-sah saja. Berarti wajibnya itu lafaznya itu. Wajibnya itu lafadznya, salamnya itu. Adapun Assalamualaikum Oh ya. itu sunnah. Kemudian Assalamualaikum yang kedua sunnah. Tolehnya sunnah. Tambah lagi pertanyaan. Tidak wajib. Boleh tanya Ustaz? Pertanyaan. Kemudian kalau jari itu disunahkan ya pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ya illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Pertanyaan, banyak sekarang nanti Bapak bertanya, banyak sekarang ini anak-anak muda ini Allahu Akbar. Kan sebegini. Iya, ada juga dalilnya. Ada juga dalilnya tuh, ada juga goyang-goyangnya. Jadi kalau gantung Mas. tapi yang saya pakai itu saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, Syafi'i kita. Oh begitu. Syafi'i kita. Itu pas itu. Pas itu kalau Syafi'i. Tapi subuhnya harus kunut. Tanggal 10 kalau subuh kalau Syafi'i. Iya. Saya tidak hafal dapur. Harus kunut kalau Syafi'i. Tidak hafal dapur. Enggak boleh Ini kita. Ustaz, ini pertanyaan cadangan ya, bukan pertanyaan utama, ini pertanyaan. Tadi sudah ditanyakan pertama tadi soal tahiyat. Tahiyat itu yang wajibnya itu adalah lafaznya angkat tangan untuk telunjuk itu. Angkat telunjuk itu wajib atau tidak? Enggak wajib. Artinya kalau lupa itu Enggak masalah. enggak masalah. Terus kemudian untuk lafaznya ini, lafaz yang sholat ini kan yang rukun ini. Misalkan lafaz sholat itu kan untuk Al-Fatihah itu kan betul-betul tajwidnya harus benar, jangan sampai salah artinya. Bagaimana dengan lafaznya tahiyat? Nah ini lafaznya tahiyat ini. Harus dibenarkan. Itu kalau seumpama tahiyat kok ada kesalahan dalam membaca, kemudian kesalahan tadi merubah arti, maka bisa tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat. Iya. Kalau kesalahan itu merubah sampai tingkatan merubah arti ya. Tapi kalau tidak merubah arti, hanya bacaan yang kurang baik saja maka enggak masalah. Seandainya dia salah artinya Ustaz, berarti yang salah ini hanya untuk imamnya saja, karena makmumnya kan dia tidak dengar. Iya. Nah, berarti yang tetap umumnya sah-sah saja. Beda sama Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah dijaharkan kan kita dengar. Makanya yang pentingnya belajar tajwid itu tadi. Termasuk dengan salam berarti. Berarti Karena salam kan rukun salam juga. Rukun juga. Oh, berarti Assalamualaikum. Minimal itu assalamualaikum. Oh, yang di sini tuh Assalamualaikum. bukan wa, farahmatullah. Kalau saya dengar itu, saya pernah kan ya. Orang tuh di itu di lapangan itu Mirjan. itu Ada orang namanya tua di dia itu yang satunya itu orang tua satu itu. Wajibnya itu hanya assalamualaikum saja. Hari apa itu dia yang agak kurus. Wajibnya itu sampai di lafaz assalamualaikum. Oh, tapi dia kan assalamualaikum farah. Kalau saya dengar itu ada banyak kan wa. Wajib itu. Wajib. Itu hari Kamis biasanya. Kayaknya ada orang tua itu yang satu. Iya, hari Kamis kan. Enggak apa-apa. Orang wajib itu kan bolak-balik kadang wa dibilang fa dibilang